Halo guys, so hari ini gue lagi di Bali, mau pulang ke Jakarta dan masih ada sejam setengah lagi. Jadi gue pikir kita bikin konten aja ngebahas tentang bagaimana sih buat kalian yang masih bingung soal investasi bisa mulai, dan poin-poin apa aja yang harus kalian perhatikan ketika kalian mulai berinvestasi. Halo guys, balik lagi sama gue William Sudana, dan buat kalian baru pertama kali mampir ke channel ini, setiap Senin, Rabu, dan Jumat gue selalu berbagi konten seputar sosial media, marketing, personal development, dan juga finansial supaya membantu karir kalian untuk sustainable ke depannya. Karena gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Jadi video kali ini gue mau ngomongin soal gimana sih kita memulai investasi pertama kita, terutama buat kalian yang masih bingung atau juga masih dalam tahap milih-milih. Karena sekarang banyak banget tawaran-tawaran yang membantu kita untuk bisa investasi. Dari produk yang paling aman sampai produk yang paling risky tapi dibalut dengan tools-tools yang membuat itu jadi aman juga. Dan belakangan ini lagi marak banget bisnis MLM seputar robot trading. Karena kalau kita ngomongin tentang cryptocurrency, kita ngomongin tentang forex, itu adalah tipe instrumen yang cukup volatile dan banyak memakan korban. Oleh karena itu, banyak orang yang bikin solusi membuat robot trading dengan algoritma tertentu yang memberikan penawaran yang cukup menggiurkan. Ya, profitnya konstan, aman setiap hari, anggaplah 1%, 2%. Dan itu dijadikan bisnis MLM sekarang ini. Tapi buat kalian yang masih bingung mungkin ya, kenapa sih muncul konteks-konteks seperti ini? Karena basically itu yang sebenarnya mau dijaga oleh para robot trading ini, dimana seringkali ketika kita masuk ke dalam dunia trading dalam konteks capital market seperti ini, kita masih membawa perasaan kita. Di buku yang barusan gue baca, How I Made $2 Million in Stock Market by Nicholas Darvas, itu diceritain bahwa buat kita yang mau trading, kita tuh nggak boleh membawa emosi kita ke dalam trading. Menurut gue ini betul banget. Karena ketika kita mencoba untuk masuk ke dalam capital market dan membawa emosi, artinya sayang deh duitnya nanti hilang gimana, itu kan duit gua, kalau misalnya hilang gimana. Basically kita harus membangun ini layaknya seperti bisnis, dimana kalau misalnya kita bangun bisnis itu wajar banget kalau misalnya kita itu mengalami kerugian. Dan sama halnya ketika kita mau trading di dalam dunia capital market seperti ini, ketika memang harus loss dan kita harus stop lossnya, itu penting banget. Jadi belajar untuk disiplin. Balik lagi bahwa setiap hal yang kita lakukan itu butuh kedisiplinan. Sama halnya dengan trading juga, itu juga butuh kedisiplinan. Well, gue di sini nggak mau ngebahas soal robot trading secara mendalam ya, cuman bahas kulitnya aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen kita ngebahas tentang robot trading, kalian bisa tulis komen di bawah, oke? Jadi gimana caranya kita investasi tanpa ngebawa-bawa emosi? Gue mau ngajak kalian untuk lebih sadar bagaimana sih profil resiko kalian. Karena sering banget kita itu masuk ke dalam dunia investasi karena ikut-ikutan. Apa yang teman kita promoin, apa yang teman kita pamerin, untungnya wah dalam satu hari bisa dapat $500, wah dalam satu hari dapat 40 juta. Kita nggak boleh masuk ke dalam dunia investasi dengan konteks FOMO dan ikut-ikutan. Karena profil resiko setiap orang itu berbeda-beda. Bisa jadi profil resiko teman kalian itu adalah tipe yang agresif. Sedangkan kita adalah tipe yang lebih aman, konservatif, bukan tipe yang nyaman untuk menghadapi volatility market. Jadi dengan konteks profil resiko tersebut, kita sudah harus bisa membedakan instrumen apa yang cocok buat kita dan buat mereka. Kalau misalnya kalian ikut-ikutan, satu, kalian akan kehilangan momentum bahwa setiap investasi yang kita lakukan itu harus kita pahami kapan kita harus masuk dan kapan kita harus keluar. Masalahnya ketika kalian ikut-ikutan, kalian cuma tahu kapan masuknya, tapi kalian nggak pernah tahu kapan harus keluar. Dan itu yang seringkali membuat kalian itu nyangkut. Yang kedua, investasi itu bukan soal siapa cepet-cepetan cuan, tapi bagaimana kita bisa menikmati prosesnya. Bahwa kita namanya investasi itu bukan menikmati short term gain, tapi long term gain. Gimana satu, kita bisa nyaman ketika kita menghadapi keseharian kita nggak dihantui oleh segala macam volatility dan ketidakpastian. Dan itu balik lagi ke profil resiko kita masing-masing. Bagaimana kita bisa mentoleransi bahwa semakin besar gain yang bisa kita dapatkan akan berbanding lurus dengan resiko yang akan kita hadapi. Jadi kalau misalnya kalian pengen banget dapetin misalnya 1000% dalam satu hari, artinya kalian juga harus siap kehilangan 1000% dalam satu hari. Kita nggak bisa expect maunya untung 1000% tapi nggak mau rugi. Itu nggak bisa, karena setiap hal apa yang kita lakukan itu pasti akan berimbang antara untung dan ruginya. Jadi kita harus menyesuaikan
instrumen apa yang cocok dengan profil risiko kita. Kita ngomongin soal money management, bahwa apapun yang kalian lakukan itu harus dimulai dengan proses money management yang ketat. Sesungguhnya investasi adalah pos keuangan terakhir setelah kita memenuhi semua kebutuhan hari-hari kita, dana darurat kita, dan juga buat kepentingan misalnya cicilan, ada sedekah, dan lain-lainnya lagi. Uang sisa itu yang kita gunakan untuk investasi. Masalahnya banyak orang yang FOMO, ikut-ikutan, sehingga mereka langsung menggunakan uang yang sebenarnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ada banyak kasus di mana mereka itu mengorbankan uang sehari-hari untuk mendapatkan short term gain yang berkali-kali lipat karena kata teman-teman mereka ini mujur banget. Tapi kenyataannya seringkali kita dijegal oleh semesta. Jadi kita tuh harus bisa manage risk kita, karena jangan sampai bentuk investasi kita itu yang akhirnya membuat kita miskin. Capek-capek udah ngumpul uang banyak-banyak, tapi karena kita rakus akhirnya kita jadi buntung. Dan jangan sampai kalian kayak gitu, please jangan banget jangan. Dan jangan pernah berpikir untuk selalu all in. Karena ketika kalian mencoba untuk all in, disitulah kalian mempertaruhkan seluruh masa depan kalian. Jadi greed ini yang akhirnya seringkali membuat kita jatuh karena kita pengen rakus, pengen dapat sebanyak-banyaknya. Padahal kita harus bisa merasa puas dan disiplin dengan apa yang kita sebut trading plan. Jadi kalau kalian masuk ke dalam market, kalian harus tahu kapan masuknya dan kapan keluarnya. Dengan plan tersebut, kalian bisa disiplin dan mempraktekannya gitu. Andaikan trading plan kalian itu take profit di angka 10%, tapi ternyata fakta berkata lain sampai 20%. Ya udah, kita harus bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan. Yang terakhir, gue akan ngomongin soal investasi di leher ke atas. Bahwa jangan terburu-buru masuk ke market, pengen buru-buru investasi, kalau misalnya kalian itu nggak paham apa yang kalian lakukan. Of course, menurut gue perlu untuk kita mencoba at least sedikit dengan money management yang baik dan pembatasan resiko yang ketat juga. Untuk kita mencoba dan kita dapetin feel-nya. Karena nggak melulu teori itu benar-benar bisa membantu kita memahami seluruhnya. Kita harus butuh praktek. Dan kalau misalnya kalian gagal dalam praktek pertama kalian, nggak apa-apa. Anggap aja itu adalah uang belajar kalian. Karena setiap hal itu pasti ada biaya untuk belajarnya. Dan itu yang harus kalian tanamkan ke dalam mindset. Makanya start dari jumlah yang kalian itu rela kalau hilang. Kalau misalnya uang itu berubah menjadi kali 2, puji Tuhan bersyukur. Tapi kalau misalnya itu hilang karena ketidaktahuan kalian, bersyukur juga karena kalian akhirnya belajar dari pengalaman tersebut. So buat kalian yang masih bingung gimana cara memulai investasi kalian bisa tulis juga komen di bawah kira-kira apa yang perlu gua bahas lagi ke depannya, karena kita bisa sama-sama belajar untuk membangun pemahaman dan literasi tentang investasi yang semakin lama semakin kuat ke depannya. See you di next video. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye.